Bab 434. Mundur. Melihat Mileye di depannya, Tonoyu tahu bahwa Mileye di depannya berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, orang seperti ini dapat melakukan apa saja. Tonoyu buru-buru menunjuk ke peti mati di udara, itu dia. Begitu suaranya jatuh, Mileye sudah muncul di depan peti mati. Dia mengangkat tangannya dengan pedang dan tutup peti mati terbang keluar. Dia berjalan ke peti mati, dan di dalam peti mati berbaring seorang gadis kecil dengan tenang. Orang ini adalah Lin Siye. Pada saat ini, Lin Siye sedang berbaring dengan tenang, matanya tertutup, sebuah jimat tersangkut di antara alisnya, dan di sekelilingnya ada aura aneh yang melayang-layang. Mileye memandang Lin Siye di peti mati, dan air mata langsung mengalir. Dalam hidup ini, dia hanya menangis untuk satu orang, yaitu Lin Siye. Melihat Lin Siye di peti mati, tangan Mileye tidak bisa menahan gemetar. Dia dengan lembut merobek jimat di kepala Lin Siye, namun Lin Siye masih belum bangun. Mileye tercengang. Saat berikutnya, dia berbalik dan terbang. Dalam sekejap, dia berada di depan Tonoyu. Dia menekan pedang ke alis Tonoyu dan meraung, "Mengapa dia tidak bangun?" Tonoyu berkata dengan sungguh-sungguh, dia sekarang dalam tahap memelihara jiwanya, dan jiwanya tidak aktif. Mileye tanpa ekspresi, "Bangunkan dia." Tonoyu menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa untuk saat ini." Pedang Mileye menunjuk ke depan. Jelek. Jiwa Tonoyu tiba-tiba menjadi sedikit ilusi. Tonoyu buru-buru berkata, "Kamu tidak bisa membangunkannya bahkan jika kamu membunuhku." Jiwanya tidak aktif. Jika dia dibangunkan secara paksa sekarang, jiwanya akan rusak, menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye untuk membangunkannya. Satu-satunya cara untuk membangunkannya adalah dengan menggunakan teknik rahasia eksklusif Sekte Hantu, dan sekarang setelah tubuh aku hancur, tidak mungkin untuk melakukan teknik rahasia semacam ini, dan sekarang yang bisa menggunakan teknik rahasia di Sekte Hantu kami telah dibunuh oleh kalian. Mileye terdiam. Tonoyu melirik Mileye, dan berkata lagi, "Ada cara lain, yaitu menggunakan kamu sebagai media, melalui kamu untuk menggunakan." Pada saat ini, suara roh pedang penakluk jiwa tiba-tiba terdengar seperti letusan gunung berapi di benaknya Mileye. Begitu suara roh pedang penakluk jiwa itu terdengar, Mileye menikam kepala Tonoyu dengan pedang tajam. Tonoyu memandang Mileye dengan tidak percaya, "Kamu?" Mileye berbalik dan terbang ke peti mati. Dia melihat Lin Siye di dalam peti mati dan berkata dengan lembut, "Roh pedang penakluk jiwa, bisakah kamu membangunkannya?" Roh pedang penakluk jiwa berkata, "Ya majikan muda, tapi itu akan memakan waktu. Majikan muda, masukkan dia ke dalam pedang." Suara itu terdengar, dan Lin Siye di dalam peti mati berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Mileye berbalik dan hendak pergi, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat sekeliling, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang. Selain itu, anjing kaisar menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan Mileye. Menjarah. Mileye dengan panik menjarah harta karun di Sekte Hantu. Selama dia melihat sesuatu yang baik, dia akan menyimpannya. Setelah beberapa saat, seluruh Sekte Hantu tersapu bersih olehnya. Mileye hendak pergi, dan pada saat ini, suara roh pedang penakluk jiwa tiba-tiba terdengar, "Majikan muda, ambil peti mati itu." Peti mati. Mileye tertegun, lalu melihat ke dinding gunung di kejauhan, di mana ada 6 peti mati mengambang di dinding gunung. Mileye tidak ragu-ragu, tubuhnya bergetar, dan dia terbang langsung ke 6 peti mati. Dia tidak membukanya untuk melihatnya,
tetapi dengan lambaian tangan kanannya, dia langsung menyimpan keenam peti mati itu. Setelah menyimpan peti mati, Mileye jatuh di samping anjing kaisar dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo pergi." Anjing kaisar sedikit mengernyit, serangan balik. Mileye mengangguk. Baru saja menggunakan pedang penakluk jiwa dan setelah dewa, sekarang tubuhnya mulai melawan, dan konsumsinya terlalu banyak sekarang. Anjing kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, "Pulihkan dulu sebelum keluar." Mileye menggelengkan kepalanya, tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia tidak lupa bahwa ketua sekte dari sekte hantu ini belum muncul. Jika pihak lain bergegas kembali, segalanya akan lebih merepotkan. Anjing kaisar sedikit mengangguk, "Ayo pergi." Segera, Mileye dan anjing kaisar muncul di luar. Dan ketika Mileye dan anjing kaisar keluar, banyak pasang mata tiba-tiba menoleh ke arah Mileye dan anjing kaisar. Mileye keluar. Itu tenang di sekitar. Mileye menoleh dan melirik sekte hantu. Dia ragu-ragu, lalu berkata, "Roh pedang penakluk jiwa, apakah ada cara untuk mengambil benda ini?" Baru sekarang dia menyadari bahwa tempat yang baru saja mereka masuki sebenarnya ada di dalam pintu sekte hantu ini. Benda ini adalah ruang hampa tersendiri. Pintu ini tidak sederhana, jadi dia punya ide untuk mengambilnya. Roh pedang penakluk jiwa terdiam sejenak, lalu berkata, "Benda ilahi ini seharusnya memiliki roh. Majikan muda dapat mencoba menipunya. Coba lihat apakah dapat menipunya." Wajah Mileye masam. "Menipu? Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya aku sering membodohi orang." Mileye akhirnya memilih untuk mencobanya. Dia berjalan ke depan pintu sekte hantu. "Kamu tinggal di sini. Kamu tidak punya masa depan, kenapa kamu tidak mengikutiku?" Tidak ada yang terjadi. Mileye berpikir sejenak. Saat berikutnya, sebuah menara kecil ilusi muncul di antara alisnya. Ketika menara kecil ilusi ini muncul, dunia berubah warna untuk sementara waktu, dan ekspresi para master di sekitarnya sangat berubah, dan mereka semua mundur. Di bawah, Mileye menyimpan menara penjara alam dan berbalik untuk pergi, dan pada saat ini, pintu hantu di belakangnya tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, pintu hantu berubah menjadi cahaya hitam dan terbang di depannya. Mileye menghela nafas dalam hatinya, orang ini tidak mau mengikutinya, tetapi dia bersedia mengikuti menara penjara alam. Bagaimanapun, itu hal yang baik. Setelah Mileye menyimpan pintu ke menara penjara alam, dia melihat sekeliling dan hendak berbicara, ketika anjing kaisar tiba-tiba menoleh untuk melihat ke ujung langit. Saat berikutnya, ekspresinya berubah, seseorang merobek ruang hampa datang ke sini, dia bisa sampai di sini paling banyak dalam 10 napas. Mileye bertanya, "Apakah kamu bisa menang bertarung dengannya?" Anjing kaisar terdiam. Melihat ini, Mileye berkata langsung, "Mundur." Suara itu terdengar, dan dia menghilang dari lapangan. Anjing kaisar juga menghilang. Semua orang sedikit bingung, pergi begitu saja. Pada saat ini, ruang hampa di lapangan tiba-tiba bergetar, dan segera, sebuah ruang hampa tiba-tiba terbuka, dan seorang pria paruh baya keluar darinya. Setelah pria paruh baya itu muncul, ruang hampa di sekitar lapangan pun memutar. Dalam kegelapan, seseorang berseru, "Ini Taupan Li, ketua sekte hantu." Semua orang ngeri. Taupan Li datang ke pintu sekte hantu sebelumnya, dan pada saat ini, pintu itu kosong. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan lembut, "Aku hanya pergi satu perjalanan." Dengan mengatakan itu, dia melihat sekeliling. "Aku ingin tahu apakah seseorang dapat memberitahu aku apa yang terjadi di sini." Setelah hening beberapa saat, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan ketua sekte hantu.
Setelah beberapa saat, Taupan Li berkata dengan lembut, "Mileye." Mengatakan itu, dia menatap lelaki tua itu, "Terima kasih." Pria tua itu buru-buru membungkuk, "Sama-sama." Taupan Li menoleh untuk melihat tidak jauh. "Yang mulia, seharusnya Tuan Charminmu dari Paviliun Baik Xiao, kan?" Dalam kegelapan, Charminmu buru-buru muncul dan membungkuk sedikit, "Ya." Taupan Li berkata lembut, "Tolong bantu aku mencari tahu keberadaan orang ini." Charminmu ragu-ragu. "Apakah ada masalah?" kata Taupan Li. Charminmu tersenyum pahit, "Senior Li, aku tidak bisa lagi mengendalikan masalah ini. Mohon senior untuk berbicara langsung dengan pemilik paviliun." Secara alami, dia tidak berani memeriksa Mileye. Orang ini seperti orang gila sekarang, dan tidak mudah untuk mengetahui apa yang ada di balik Mileye. Begitu penyelidikan berlangsung, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi Paviliun Baik Xiao. Dan untuk permintaan orang di depannya, dia tidak berani menolak. Jangan melihat kebaikan Taupan Li, tapi dia tidak lupa bahwa pihak lain adalah ketua sekte hantu, salah satu master di dunia surga. Ini adalah eksistensi di level yang sama dengan ketua Paviliun Baik Xiao. Mendengar kata-kata Charminmu, Taupan Li sedikit mengangguk dan berkata pelan, "Dimengerti." Sepertinya asal-usul Mileye agak rumit. Ketika suara itu terdengar, orangnya telah menghilang. Melihat ini, Charminmu menghela nafas lega, dan setelah hening beberapa saat, dia juga berbalik dan pergi. Segera, apa yang terjadi di sekte hantu dengan cepat menyebar di kota Weiyang. Nama Mileye juga menyebar. Di pulau terpencil, di paviliun kecil. Taupan Li mengambil teh spiritual di atas meja batu dan menyesapnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sedikit, "Teh yang enak." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke depannya, dan di depannya duduk seorang wanita. Wanita itu terlihat sangat muda, baru berusia 15 atau 16 tahun. Dan orang ini adalah Dewi Baili, pemilik Paviliun Baik Xiao. Dewi Baili tersenyum kecil, "Ketua Li datang, apakah untuk Mileye?" Taupan Li mengangguk, "Tepat." Dewi Baili tersenyum, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan meletakkannya di depan Taupan Li. "Ini semua informasinya." Taupan Li terkekeh, "Tidak perlu dilihat, aku hanya ingin tahu keberadaannya." Dewi Baili tertawa, "Ketua Li, sebaiknya kamu lihat dulu." Taupan Li terdiam sejenak, lalu membuka gulungan itu, dan setelah beberapa saat, dia menyimpan gulungan itu dan terdiam. Dewi Baili mengambil teh spiritual dan menyesapnya, lalu berkata dengan lembut, "Orang ini berasal dari dunia kecil, dan dia telah melewati kesulitan sepanjang jalan, dan beberapa kali, lawan-lawannya menghilang entah kenapa. Perkumpulan perlindung dunia Kincang, keluarga Dugu dan keluarga Gu juga seperti ini. Dengan kekuatan pribadinya, sangat mustahil untuk menghancurkan keduanya, bahkan dengan monster tak dikenal di sampingnya." Taupan Li berkata, "Pemilik paviliun tidak dapat mengetahui asal-usul monster itu." Dewi Baili berkata dengan lembut, "Hanya ada dua kemungkinan bagiku, Paviliun Baik Xiao, untuk tidak dapat mengetahui sejarahnya. Pertama, dia bukan monster di era ini. Kedua, dia bukan monster dari Star Territory Weiyang." Berbicara tentang ini, dia memandang Taupan Li, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Ketua Li, apakah kamu mengerti maksudku?" Taupan Li tersenyum dan berkata, "Mengapa tidak mengerti? Ketua Paviliun ingin memberitahu aku bahwa asal-usulnya menjadi semakin misterius, atau bahwa kekuatan di belakangnya misterius, kan?" Dewi Baili tersenyum dan berkata, "Bukan hanya itu, dunia tahu bahwa dia memiliki harta itu di tubuhnya, tetapi ketua Tanah Suci dan penguasa istana itu sama sekali tidak bergerak. Hal ini semakin sulit."
Taupan Li terdiam sejenak, lalu berbisik, bagaimana dengan yang satunya lagi? Dewi Bailey meletakkan cangkir tehnya. Sejauh yang aku tahu, pihak lain telah melakukan kontak dengan Mileye, tetapi itu hanya sebentar, itu saja. Mengatakan itu, dia memandang Taupan Li. Saran pribadi, kecuali sekarang lebih baik mengamati dulu. Taupan Li tiba-tiba bertanya, ibunya ada di paviliun Baik Xiao. Dewi Bailey melirik Taupan Li, ada apa? Kecuali mau memanfaatkannya untuk memeras Mileye. Taupan Li tertawa, ketua paviliun meremehkanku. Masalah antar laki-laki secara alami harus diselesaikan oleh laki-laki itu sendiri. Dengan mengatakan itu, dia bangkit, jika sebelumnya, aku pasti akan memilih untuk menunggu dan melihat, tetapi sekarang tidak bisa, jadi aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bersambung.